Halo sahabat Nur Kamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nur Kamal TV. Kali ini, kami akan berbagi info mengenai kunjungan jamaah Nur Kamal ke makam Syekh Maulana Maghribi, salah satu waliullah penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya kami sampai juga di lokasi makam Syekh Maulana Maghribi di Yogyakarta. Tepatnya di Kabupaten Bantul dekat Pantai Parangtritis. Meski udaranya cukup panas, namun udara di sekitar lokasi makam cukup segar. Hal ini dikarenakan wilayah bersejarah ini jauh dari polusi udara seperti halnya di kota-kota besar di Indonesia. Lokasi gapura makam Syekh Maulana Maghribi, hampir di seberang pertigaan jalan yang mengarah ke Pantai Parangkusumo Bantul. Untuk sampai ke lokasi makam, kami harus meniti ratusan anak tangga karena posisinya lebih tinggi dari jalan utama. Tangga tembok ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Bagian kiri untuk jalan masuk dan bagian kanan untuk jalan keluar. Pembagian ini bertujuan agar para pengunjung lebih tertib saat menaiki tangga dan untuk menghindari kecelakaan, khususnya saat pengunjung cukup banyak. Cukup melelahkan memang, hingga ada beberapa pengunjung diam sejenak sekedar beristirahat dan menghela nafas. Bagi sahabat yang membawa anak kecil sebaiknya dijaga agar mereka tertib saat meniti tangga, sehingga tidak jatuh atau terpeleset. Terlihat jelas jamaah Nur Kamal sangat bersemangat, meski jarak dari gapura menuju makam, cukup jauh dan cukup tinggi. Mereka berjuang keras untuk bisa sampai ke lokasi makam Syekh Maulana Maghribi. Sepertinya ada motivasi tertentu yang membuat para jamaah bersemangat dan antusias sekali mengunjungi makam ini. Yang jelas selain berwisata, mereka ingin segera menziarahi salah satu makam waliullah, penyebar agama Islam di zaman Wali Songo tersebut. Ini adalah pimpinan jamaah Majelis Nur Kamal, Ustadz Ishaq Abdurrahman Nur Kamal. Beliau tidak pernah merasa lelah ataupun bosan dalam membimbing para jamaah, baik ketika di dalam majelis ataupun di luar majelis seperti aktivitas saat ini. Beliau juga selalu mengingatkan agar meluruskan niat dan tujuan, khususnya ketika mengunjungi tempat-tempat keramat seperti ini. Tujuannya tiada lain agar terhindar dari berbagai kemusyrikan karena kemusyrikan itu sendiri bisa timbul dalam hati. Selain rombongan kami, banyak jamaah lain yang datang untuk berziarah ke makam Syekh Maulana Maghribi. Mereka berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, bahkan ada yang berasal dari luar Jawa. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa Syekh Maulana Maghribi adalah Sunan Gresik yang menyebarkan agama Islam di wilayah Gresik dan sekitarnya. Beliau adalah pendiri pesantren pertama kali yang berdakwah melalui perdagangan dan pertanian. Bukan itu saja, beliau pun berdakwah melalui jalur pengobatan yang disesuaikan dengan budaya masyarakat saat itu. Wali pertama ini memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, namun semasa menyebarkan Islam di Jawa, ia lebih akrab dengan sebutan Sunan Gresik. Dikutip dari buku Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, karangan Yoyok Rahayu Basuki, Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan seorang saudagar yang berlayar ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam yang saat itu masih dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Tidak terasa, saat ini kami sudah mencapai setengah perjalanan menuju makam. Beberapa jamaah bahkan ada yang sudah sampai lebih dulu ke puncak. Menurut informasi dari salah satu peziarah, jumlah total anak tangga yang kami naiki saat ini adalah 270 anak tangga. Cukup banyak memang, tetapi hal ini sama sekali tidak menurunkan semangat juang para jamaah untuk sampai ke sana. Alhamdulillah, saat ini kami sudah hampir sampai. Hanya beberapa meter saja dari makam.
Di sebelah kanan menuju makam terlihat musola kecil tempat para pengunjung berwudu dan melaksanakan ibadah sholat. Suatu pemandangan yang menakjubkan terlihat ketika kami sampai di puncak. Dari kejauhan, deburan ombak pantai Parangtritis terlihat seolah menyambut kedatangan kami. Hilang sudah rasa lelah kami melihat birunya lautan dan segarnya angin yang meniup pepohonan. Setelah sampai di makam Syekh Maulana Maghribi, beberapa jamaah tengah duduk beristirahat untuk melepas lelah, sedangkan jamaah lain yang datang lebih dulu terlihat sedang berdoa bersama rombongannya. Meski dalam kondisi lelah dan berkeringat, tetapi terlihat jelas kegembiraan di wajah para jamaah Nur Kamal saat detik-detik sampai ke puncak makam. Satu persatu para jamaah sampai di tujuan dan bersiap untuk melaksanakan acara inti, yang akan dipimpin oleh ketua jamaah. Sebagian ada yang masih di tempat wudhu, sebagian lagi tengah menaiki beberapa anak tangga terakhir. Ini adalah tempat di mana makam Syekh Maulana Maghribi berada. Kebetulan saat itu tidak banyak para peziarah yang datang sehingga kami lebih leluasa melakukan ritual doa tanpa perlu berdesakan. Sambil menunggu rombongan dari jamaah lain selesai berdoa, kami duduk di luar teras, berbincang ringan sambil beristirahat dan bersiap-siap melaksanakan doa bersama. Sebagian lagi sudah berada di dalam makam.
Setelah mereka selesai, kami pun segera masuk bersama jamaah mengikuti instruksi guru pembimbing. Kini kami sudah berada tepat di depan makam. Terlihat makam beliau sudah ditutupi kain putih yang diikat dan atasnya ditutupi kain hijau. Setelah selesai berdoa, bersholawat dan marhaba, para jamaah tidak langsung pulang menuruni anak tangga. Sejenak mereka menikmati keindahan alam sekitar dan memandang birunya pantai Parangtritis. Di antara mereka mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama, ataupun rekaman video melalui gadget masing-masing. Usai dari sini, kami berencana untuk berwisata ke pantai Parangtritis yang jaraknya hanya 1 km dari makam. Kini tiba saatnya, kami dan rombongan menikmati langsung indahnya pantai Parangtritis. Deburan ombak dan angin pantai sangat menghibur dan membuat kami fresh kembali setelah lelahnya perjalanan. Mereka tidak lupa berselfie dan foto bersama untuk mengabadikan aktivitas bersama keluarga. Sebagian ada yang berteduh, sebagian lagi menaiki delman atau kretek yang sengaja disewakan untuk para pengunjung. Demikian informasi perjalanan wisata religi kali ini, saksikan kembali informasi lainnya, masih di channel Nur Kamal TV. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.